Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhammadudin, peserta PPG tahun 2022. Hari ini saya akan mencari informasi seputar penyebab masalah dalam pembelajaran yang akan dipandu oleh Bapak Juanda Susnawijaya SPCFD selaku kepala sekolah di SD saya, yaitu SDN 1 Drenges. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait Bapak sebagai kepala sekolah di SDN ini, dan saya anggap sebagai orang yang paling senior di sekolah ini dan ahli dalam bidang pendidikan. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan. Ya. Yang pertama, apa saja faktor-faktor internal yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa mungkin di sekolah ini, Pak? Ya, tahu saya untuk keaktifan internal yang ada di dalam diri anak, Ya. itu biasanya yang pertama itu mengenai tentang gaya belajar anak. Gaya belajar. Di situ internal yang ada dalam dirinya itu nanti yang paling menonjol apa dalam gaya belajar itu, entah itu nanti bersifat kinestetik atau mungkin auditory atau visiotory. Jadi guru harus memetakan itu untuk mempengaruhi keaktifan belajar siswa. Yang Memancing siswa itu aktif. Terus yang kedua adalah diagnosis awal. Jadi guru memetakan diagnosis awal, bagaimana tingkat dari anak-anak tersebut, kemampuan apa atau potensi apa yang ada dalam diri anak itu didiagnosis awal sebelum masuk ke pembelajaran, seperti itu. Untuk internalnya seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Jid, sudah dipahami. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, mungkin ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa juga Pak Jid? Banyak sekali faktor eksternalnya, semisal dari suasana kelas yang kondusif, itu cara penataan bangku, terus nanti memajang hasil karya anak. Itu juga mempengaruhi nyamannya anak itu ketika suasana kelas itu menjadi nyaman. Sarpras juga begitu, kalau dia terpenuhi, misal memakai LCD proyektor, anak-anak aktifannya akan meningkat seperti itu Pak Guru. Terus inovasi dari guru memungkinkan pembelajaran dengan bermain. Anak-anak SD kan biasanya senang bermain, pembelajarannya melalui bermain. Seperti itu, disisipi dengan permainan. Terus adanya istilahnya ice breaking. Ice breaking itu maksudnya memecah kebekuan. Kalau anak-anak konsentrasinya penuh, panjangan istilahnya bisa memasukkan ice breaking di situ. Semacam untuk menetralisir keadaan kebekuan anak-anak fokus terus, seperti itu. Terus ada lagi PSE. Apa itu PSE? Pendidikan sosial emosional. Ketika anak bisa rileks, mama bapak ibu guru di tengah pembelajaran itu bisa rileks, maksudnya dalam artian ambil nafas anak-anak, diam sebentar, pejamkan mata. Terus di situ bapak ibu guru menyetel atau guru membunyikan musik-musik yang sekiranya menenangkan jiwa, rileks gitu ya. Anak rileks itu adalah pendidikan sosial emosional. Itu posisi eksternalnya. Dari luarnya Pak ya? Ya, dari segi luarnya. Luar anak. Untuk yang ketiga, kira-kira menurut Pak Juanda, apa faktor sebenarnya yang dominan mempengaruhi keaktifan belajar siswa ini Pak? Apakah dari internal atau eksternal atau keduanya Pak? Kalau saya pribadi yang pertama adalah bagaimana guru mengelola pembelajaran. Mengelola pembelajaran sebaik mungkin dengan memadukan faktor internal dan eksternalnya. Internal itu semisal kesiapan anak di tata, yang memiliki bakat apa, di situ memiliki potensi apa, tidak bisa disamakan satu anak dengan anak yang lain. Yang dominan seperti itu. Terus bagaimana guru membawa pembelajarannya, itu bagaimana cara mengelola pembelajaran itu terrangkum di dalam RTP-nya. Terus selanjutnya jangan lupa
ketika sudah melaksanakan pembelajaran, lakukan refleksi biarpun itu sedikit. Anak-anak bagaimana, apa yang dipelajari hari ini sudah bisa apa belum, menyenangkan apa tidak. Nah, itu refleksi harus bisa terungkap dari anak-anak yang belajar pada saat itu Pak. Yang dominan seperti itu. Oke, terima kasih. Terus menurut Bapak solusi untuk mengatasi siswa mungkin kalau ada salah satu atau beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran itu solusi yang paling tepat bagaimana? Yang paling tepat satu, yaitu kita mengangkat anak sebagai tutor sebaya. Nah, tutor sebaya. Mengapa demikian? Karena dengan tutor sebaya si anak tersebut akan mencari informasi ke temannya, supaya posisinya apa? Dia tidak menjadi rasa takut dengan gurunya. Gurunya juga gitu, welcome terhadap siswa yang istilahnya belum bisa, akhirnya posisinya menjelaskan ulang dan sebagainya. Itu solusi bisa mengangkat tutor sebaya satu. Terus yang kedua, pembelajaran secara inovasi. Jadi posisinya ibu bapak guru nantinya bisa mempergunakan alat atau media-media pembelajaran interaktif. Bisa itu sifatnya yang memfasilitasi anak kinestetik, terus auditory, terus visuotory, itu mana yang menonjol itu difasilitasi semua. Seperti pembelajaran diferensiasi. Oke, terima kasih Mas Jo. Terus pertanyaan yang berikutnya, apa faktor yang menyebabkan siswa terlihat mungkin ada di sebagian beberapa kelas ini Pak Juanda yang lebih menyendiri di kelas, mungkin terisolir gitu Pak? Kalau biasanya yang saya amati dan saya temui, misalnya pada waktu dulu saya masih guru, ya, itu anak yang menyendiri itu biasanya satu minder. Karena apa? Mungkin gen bawaan dari keluarga bisa, karena tingkat dari anak tersebut kepandaiannya, istilahnya mungkin anak berkebutuhan khusus, biasanya seperti itu, dia dikucurkan oleh teman-temannya Pak. Nah, seperti itu. Terus berikutnya, apa ada faktor internal yang menyebabkan siswa terlihat ada yang menyendiri Pak? Ada Pak. Misal yang pertama yaitu yang saya temukan tadi, yaitu kodrat alam. Nah, kodrat alam itu apa? Berasal dari gen ayah ibunya. Itu internalnya, dalam dirinya. Terus dari pengaruh keluarga juga bisa. Ketika anak tersebut sering istilahnya minder di dalam rumahnya dia itu sering dibentak, sering dimarahi. Nah, nanti akhirnya pada waktu di sekolah anak itu menjadi minder. Apa yang mau ditanyakan itu dia nggak mau bertanya, karena apapun yang terjadi itu bawaan dari rumah bisa dibawa ke sekolah. Seperti itu faktor dari internal anak yang ada di rumah dibawa ke sekolah. Selain faktor internal mungkin ada faktor eksternal Pak? Ya, mungkin faktor eksternalnya ya Pak Bin. Ya. Contoh yang pertama, tidak bisa berkomunikasi Pak Bin. Itu tidak bisa berkomunikasi. Eksternalnya ya tadi itu bisa dimasukkan internal juga Pak Bin. Ya. Komunikasi itu. Karena apa? Dia mungkin komunikasinya dengan anak-anak itu cenderung lemah, berkurang. Terus lagi lingkungan yang tidak mendukung untuk anak tersebut berinteraksi, itu eksternalnya juga seperti itu. Ada lingkungan kelas, adanya bullying atau perundungan yang ada di dalam kelas itu menyebabkan anak tersebut minder, semakin minder karena mungkin anak itu tidak tinggi atau anak itu memiliki kulit hitam. Mungkin perundungan atau bullying itu terjadi di kelas. Makanya faktor eksternalnya dulu harus peka terhadap lingkungan yang ada di dalam kelas, seperti itu. Eksternalnya seperti itu. Terus mungkin ada solusi dari Bapak untuk mengatasi siswa yang terisolir ini? Kalau saya pribadi Pak Bu, kalau dari segi bullying atau perundungan tersebut, maka guru harus bisa intinya memantau dari siswa satu kelas tersebut, bisa menyadarkan bahwa anak tersebut yang dihudung atau dibullying itu, menyadarkan supaya tidak terjadi bullying yang pertama.
itu seperti itu untuk mengatasi siswa terisolir. Kalau itu dari keluarga seperti tadi sering dimarahi, sering dibentak, nah mungkin kita bisa mendatangkan wali murid untuk kita tukar pikiran dengan wali murid supaya nanti tidak terjadi seperti itu. Karena proses perkembangan anak, otak anak itu kalau sering terus-menerus dibentak atau mungkin dimarahi, nanti fisik dan psikisnya di sekolah maka akan terjadi menyendiri. Terus untuk pertanyaan berikutnya, apa menurut Bapak relasi dan kolaborasi antara orang tua dan guru sudah berjalan dengan baik Pak di sekolah ini Pak? Ya, karena di sini ada paguyuban sekolah, paguyuban kelas, paguyuban kelas juga terbentuk dan setiap akhir semester itu pasti mendatangkan orang tua mengambil nilai raport. Maka disitulah letak hubungan antara guru kelas dengan wali murid. Karena apa? Hal yang disampaikan ke wali murid bisa langsung di guru kelasnya atau mungkin di WA paguyuban. Itu juga terjadi komunikasi antara wali murid atau paguyuban kelas ke guru tersebut atau mungkin ke kepala sekolah. Seperti itu Pak. Terus menurut Bapak, apa faktor yang mendukung relasi dan kolaborasi antara orang tua dan guru? Yang mendukung faktor yang mendukung relasi yang faktor yang mendukung relasi antara guru dengan orang tua itu yang pertama adanya hubungan baik dari guru dengan orang tua itu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dalam hal partisipasi, seumpama nanti ada karnaval, melibatkan faktor-faktornya kita libatkan di situ orang tua untuk bisa mensukseskan program sekolah seperti itu Pak. Jadi nanti kita libatkan bersama-sama kegiatan sekolah itu bisa diapresiasi mungkin oleh orang tua atau mungkin dengan mendukung bagaimana jalannya acara. Nah, seperti itu contoh faktor yang mendukung relasi antara orang tua dengan kalau menurut Bapak, misalnya ada kekurangnya hubungan antara orang tua dan guru, itu kira-kira faktor utamanya apa ya? Misalnya ada karena apa? Satu, mungkin tidak pernah adanya pertemuan antara guru dengan wali murid. Karena apa? Keengganan wali murid menyampaikan itu mungkin karena satu, tidak adanya grup WA untuk memfasilitasi hal tersebut. Satu. Yang kedua, mungkin guru enggan diberi misalnya masukan atau kritikan dari wali murid. Seperti itu, kurangnya fasilitas itu seperti itu. Terus mungkin juga posisinya kita tidak tahu bagaimana istilahnya di rumah itu keluarga itu terbentuk, seumpama semisal bahwa anak itu dari keluarga berkecukupan atau kurang atau mungkin dari keluarga yang menengah, itu kita juga kalau tidak ada pertemuan wali murid atau mungkin tidak ada paguyuban WA, itu juga kita tidak tahu bahwa posisinya harus dipetakan untuk kondisi ekonomi dari masing-masing siswa. Terus selanjutnya solusinya Pak, kalau ada misalnya yang ternyata orang tuanya ternyata sulit diajak berkolaborasi atau bagaimana begitu Pak mungkin? Kalau sulit tergantung maksudnya dalam artian kalau kita sudah berusaha maksimal, ya toh, misalnya anaknya dititipkan ke kita, terus kita bisa menjalin hubungan baik seperti itu. Jadi kita fasilitasi anak tersebut melalui apa? Melalui paguyuban kelas. Nah, paguyuban kelas bisa lapor ke istilahnya sekolah atau ke guru kelasnya apa yang diinginkan oleh paguyuban kelas terhadap sekolah ini. Kegiatan apa saja, mungkin ekstrakurikuler komputer, ekstrakurikuler pramuka atau hadro, nah itu bisa kita fasilitasi dengan adanya paguyuban kelas. Disampaikan ke komite, nah komite menyampaikan ke kita selalu rapat dan mengesahkan apa-apa kegiatan yang akan kita lakukan.
solusinya seperti itu. Ini terkait dengan pengimplementasian model pembelajaran inovatif di kelas Pak Jo. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, apakah di sekolah Bapak belajar di kelas itu guru sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif? Alhamdulillah Pak Udin, dari 10 orang guru di sekolah ini, Ya. termasuk panjenengan, itu sudah menggunakan beberapa istilahnya aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran inovasi. Contohnya ada yang kemarin Google Classroom, ada yang membuat dengan Quizzes, terus menggunakan media pembelajaran yang interaktif, semisal ulang tangga dengan Canva dan sebagainya, itu bisa diaplikasikan di kelas. Itu Pak Udin. Terutama kelas-kelas yang tinggi, kita memiliki lab komputer. Lab komputer itu kita pergunakan semaksimal mungkin untuk pembelajaran inovasi tersebut. Nanti dengan bantuan guru yang mendampingi komputer, jadi mendampingi TIK ekstra komputer. Jadi guru-guru kelas tersebut didampingi guru ekstra komputer akan melakukan pembelajaran inovasi. Itu Pak Udin. Ya. Ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada Pak kesulitan-kesulitan dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif? Ada Pak, ada. Saya rasa semua sekolah pasti ada kesulitannya ada. Yang pertama, guru nyaman, tidak mau menambah ilmunya, bidang keilmuannya dalam hal mengembangkan diri dalam hal inovasi pembelajaran, karena sudah nyaman nyambut gawe sekarang, bekerja sekarang, itu istilahnya ya apa adanya. Sedangkan tuntutan zamannya kita sudah abad 21, ya, IT itu memang sangat dibutuhkan, ya itu tuh. Tidak terbatasi oleh waktu dan tempat. Kita bisa belajar di mana saja pakai HP, memakai Quizzes, ya Pak Udin, terus memakai Google Classroom di mana saja bisa. Karena posisinya yaitu hambatannya apa? Satu, tidak mau mengembangkan potensi terhadap pembelajarannya, itu yang pertama kesulitannya. Yang kedua adalah tentang jaringan. Kalau anak-anak di rumah itu kuotanya sering habis. Tapi kalau habisnya untuk game, ya saya rasa posisinya anak-anak cenderung seperti itu. Nah, makanya kalau guru kreatif, inovatif akan membawa anak-anak ke pembelajaran yang inovasi, bukan ke arah yang negatif seperti itu Pak Udin. Jadi seperti itu. Kalau di rumah ya kuota internetnya biasanya susah, atau mungkin jaringannya seperti itu. Gadgetnya juga gitu, perangkatnya nggak mumpuni. Ada yang beberapa seperti itu Pak Udin, yang saya temukan di lapangan seperti itu. Terus lanjut, apa saja faktor utama yang menyebabkan guru kurang maksimal dalam mengimplementasikan model belajar inovatif ini? Dari pihak gurunya mungkin ada kesulitan Pak Guru. Kalau kurang maksimal satu, zaman semakin bertambah, ke depan semakin baik. Terus guru kalau tidak mengembangkan potensinya biasanya, gitu penyebab faktor utama guru kurang maksimal, ya tidak mau menambah pengalaman diklat, terutama Pak Udin, diklat untuk menambah istilahnya literasi untuk pembelajaran inovasi itu tidak mau seperti itu tadi. Faktor penyebabnya seperti itu. Yang kedua, adanya pembuatan istilahnya media interaktif itu yang kadang-kadang diabaikan. Ngajar posisinya ya apa adanya, padahal media pembelajaran interaktif itu sekarang tidak hanya berupa 3 dimensi, tapi 2 dimensi melalui HP, melalui laptop, melalui web bisa. Nah, seperti itu Pak Udin. Terus untuk solusinya Pak Jonda, mungkin untuk agar guru-guru ini lebih bisa mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif bagaimana Pak? Adanya komunitas praktisi pembelajaran di sekolah ini. Komunitas pembelajaran itu yang saya maksud di sini adalah guru di dalam satu sekolah itu memiliki komunitas praktisi yang ada di dalamnya. Nah, berapa orang ya guru yang mau mengembangkan itu nanti semua Pak Udin memiliki kemampuan
membuat channel YouTube seumpama itu nanti bisa disebarkan atau mungkin diimbaskan ke teman-teman yang lain, didiseminasikan ke teman-teman lain, kolaborasi. Terus saya seumpama punya pengalaman membuat thesis, ya itu bisa dikolaborasikan ke teman-teman yang lain. Jadi intinya solusinya yang paling istilahnya pas itu adalah adanya komunitas praktisi yang ada di sekolah. Nah, bukan KKG, kalau KKG lintas sekolah, kalau di sekolah adanya komunitas praktisi lingkaran sendiri. Ya, kita harus mengatasi di sekolah sendiri, baru nanti kalau berhasil kita dimasukkan ke SD yang lain seperti itu. Terus ini untuk terbatasnya guru tentang materi literasi dan numerasi. Ya. Yang pertama, apa pemahaman Bapak mengenai literasi dan numerasi? Literasi itu adalah pemaknaan tadi dalam hal bacaan, yang mana siswa bisa memaknai setiap apa yang dibaca. Oh, pemaknaan bacaan, Pak. Bacaan. Di situ intinya ya, anak bisa melihat, bisa memaknai setiap bacaan itu mulai dari apa yang dibacanya. Nah, tidak hanya membaca saja tapi tanpa ada pemaknaan gitu, itu literasi. Kalau numerasinya itu intinya anak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan angka, tetapi dalam soal cerita, penalaran ya, dalam soal cerita ya. Sedangkan soal itu bisa, kalau menurut saya kalau di situ ada numerasi di situ tidak harus hot itu sulit, tetapi hot itu posisinya udah hot tapi ada caranya. Nah, bisa kita melihat kalau numerasi dari grafik, dari tabel, dari data itu anak-anak bisa memaknai setiap apa yang dibaca. Itu literasi dan numerasi. Numerasinya apa? Berkaitan dengan angka. Kalau literasinya berkaitan dengan bacaan. Mungkin dia memahami waktunya kapan, latarnya di mana, terus nasihat yang terkandung apa, seperti itu Pak. Mungkin dari membaca apa itu perintah soal itu juga ya, literasi betul. Tapi itu dikaitkan dengan bagaimana cara kita posisinya anak itu mau berpikir, tidak hanya hafalan Pak. Di situ seumpama kalau dulu posisinya apa itu gaya kan sudah dijelaskan. Ya. Nah, sekarang digali lagi, pastinya dengan anak berpraktek seperti itu. Lah kayak mendorong, berarti anak mendorong apa? Lah itu dengan praktek itu bisa memaknai seperti itu. Iya. Terus berikutnya dari mana saja mungkin Bapak Ibu guru mendapatkan pengetahuan tentang literasi dan numerasi Pak? Dan dari mana nih Pak? Dari web Pak, dari web, ya, dari situs Kemendikbud, situs Menjar, langsung di apa aja istilahnya di pos Menjar itu numerasi dan literasi itu mulai dari kelas bawah ya, kelas 1 sampai SMP pun ada di situ numerasi. Tinggal bagaimana guru itu mengeksplor, mengakses gitu. Ya. Itu Pak. Menurut Bapak, apa di kelas ini sudah terdapat materi atau soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi Pak? Kiranya sudah banyak Pak. Tinggal pengembangan Pak. Pengembangan itu guru mau mengembangkan, membuat soal sendiri yang berhubungan dengan literasi dan numerasi. Terus posisi ketika mengembangkan itu tidak lupa harus memiliki pedoman. Pedoman numerasi ya, seperti itu. Minimal apa sih numerasi, apa sih literasi, itu harus guru minimal tahu dulu seperti itu. Terus baru adanya pedoman itu kita buat acuan untuk membuat soal. Terus berikutnya, faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkan literasi dan numerasi dalam pembelajaran kalau menurut Bapak? Saya pribadi ya satu, mindset tadi. Mindset dari guru itu masih di zona nyaman. Mindset dari dulu masih di zona nyaman, belum bergerak ke arah yang lebih maju. Karena apa? Memaknai itu istilahnya bisa lewat bacaan, bisa lewat video. Kalau bacaan namanya numerasi cetak. Kalau lewat video literasi digital. Nah, seperti itu, literasi cetak. Jadi literasi tidak sebatas hanya bacaan. Bacaan saja enggak. Itu kalau ada anak melihat video di situ lah, guru menanyakan,
di situ memaknai apa yang ada di dalam video itu. Nah itu literasi digital Pak. Pesan apa yang Pesan terkandung, apa, ya? latarnya apa, nah seperti itu bisa ditanyakan ke anak-anak, mungkin bisa menceritakan ulang seperti itu. Jadi literasi itu posisinya tidak hanya berupa cetak tapi juga bisa. Terus yang terakhir terkait literasi, kira-kira bagaimana Pak solusinya agar Bapak dari Bu Guru bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai literasi dan numerasi agar tidak salah kaprah Pak istilahnya. Yang pertama ya yang baru untuk itu harus mengikuti diklat Pak. Nah, mengikuti diklat atau pembahasan atau mungkin workshop melalui online atau luring di tempat monggo satu itu. Yang kedua memperbanyak kasanah soal-soal literasi, bisa melalui cetak ataupun dari internet kursus menjar tersebut. Ya, terus yang ketiga juga gitu. Nanti ketika kita sudah memiliki ya apa istilahnya banyak contoh soal, kita kembangkan sedikit-sedikit untuk anak. Kita buat sendiri, misalnya kita adopsi apa yang bisa, yang pernah kita baca atau mungkin kita lihat itu kita adopsi, kita buat sendiri. Nah, nanti lama-kelamaan kita sedikit-sedikit kita berubah, nanti lama-kelamaan akan menjadi banyak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan berikutnya terkait pemanfaatan TIK Pak. Pemanfaatan TIK yang ada dalam pembelajaran. Apakah menurut Bapak guru di sekolah kita ini sudah menerapkan TIK dalam pembelajaran Pak? Kalau saya melihatnya Mbak Udi, 70-80% insya Allah mampu dalam menjalankan pembelajaran TIK. Tinggal bagaimana kemauan beliau-beliau tersebut untuk mengembangkan tersebut ke anak didiknya. Dan tidak lupa nanti kalau posisinya pembelajaran TIK itu harus bisa memanfaatkan gadget atau gawai yang dimiliki anak. Jadi anak tidak cenderung ke hal konten negatif, tapi posisinya bisa memanfaatkan gawai atau gadget itu untuk pembelajaran secara maksimal. Pembelajaran dimanapun, kapanpun bisa diakses oleh anak. Seperti itu Pak. Terus berikutnya, menurut Bapak, apakah penting penggunaan sarana TIK pada pembelajaran Pak? Sangat berpengaruh Pak. Sangat penting. Sangat berpengaruh. Ya. Terus berikutnya, apakah di kelas anak cenderung lebih suka pelajaran yang berbasis TIK? Betul. Apa yang dikatakan panjenengan Pak Kim, bahwa pembelajaran berbasis TIK itu bagaimana guru menyeting pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Nah, dengan adanya TIK mudah sekali guru kalau yang mau bergerak menjadi istilahnya lebih atraktif, lebih inovatif itu melalui pembelajaran TIK. Itu apa? Di luar pembelajaran TIK bisa apa? Semisal gambar dengan teknik celup mungkin seperti itu dan sebagainya, itu juga pembelajaran inovatif. Tapi kalau sekarang lebih mudahnya menggunakan TIK karena apa? Fasilitas yang dipergunakan lebih mudah seperti itu. Mungkin kalau sudah terbiasa malah jadi lebih enak ya. Kita mencari media pembelajaran itu lebih cepat ya. Lebih cepat karena posisinya di seluruh dunia itu bisa dikumpulkan dari satu melalui berbasis web tadi. Komputer. Ya, komputer bisa, HP bisa. Berikutnya, faktor apa saja yang menyebabkan penerapan TIK menjadi sulit dalam pembelajaran khususnya mungkin di sekolah ini Pak? Faktor ya Pak? Ya, yang kesulitan. Kesulitan yang itu satu ya kemampuan guru Pak. Oh, kembali ke kemampuan guru dalam memanage mengelola pembelajaran itu istilahnya standar. Terus yang kedua posisinya kesulitan di sini posisinya ada internet juga ada, terus perangkat ada. Berarti kalau sulit itu di mana? Tinggal kita gurunya mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri untuk pengembangan di sekolah atau di kelas seperti itu. Ya, kita ada istilahnya guru TIK itu bisa dimanfaatkan untuk mendampingi guru kelas dalam pembelajaran TIK.
Jadi kalau masalah prasarana sepertinya sudah Pak ya. Sudah, tinggal kita khususnya mau mengembangkan ke arah itu apa tidak. Pertanyaan terakhir Pak ini Pak. Kira-kira bagaimana cara memaksimalkan penggunaan TIK dalam pembelajaran nih Pak supaya berjalan lebih maksimal Pak? Maksimal satu tentunya memaksimalkan ya. Atau kita ya pertama menyusun apa ya, rencana pembelajaran RPP sesuai dengan pemanfaatan TIK. Memasukkan di situ pemanfaatan TIK. Jadi tidak kemana-mana. Ya, tidak kemana-mana nantinya, ya terarah, memaksimalkan. Yang kedua, pembelajarannya fokus di lab komputer. Kalau menggunakan komputer atau laptop, di sini kan punya 28 laptop. Nah, 28 laptop bisa dipergunakan anak-anak istilahnya untuk mengakses materi pembelajaran TIK. Nah, itu cara memaksimalkan bagaimana ya kan guru-guru tersebut kolaborasi antara guru istilahnya kelas dengan guru TIK-nya, atau mungkin guru kelas satu dengan guru kelas lain, atau mungkin guru kelas dengan kepala sekolahnya sharing, nggak apa-apa Pak. Itu merupakan cara memaksimalkan kegiatan pembelajaran TIK. Ya, seperti itu Pak Di. Jadi prosesnya kalau kita istilahnya pembelajaran TIK itu bisa mengadopsi dari segala penjuru dunia istilahnya, dengan pembelajaran TIK kita nggak usah mencari literatur lewat buku lagi. Dengan kita sekali klik atau kita sekali searching, sudah muncul semua Pak. Iya, seperti itu. Kita dimudahkan. Tinggal kita mengembangkan diri dan potensi gitu Pak ya. Guru juga gitu, memberi soal, ternyata soal itu sudah dikoreksi langsung sama aplikasi. Guru tinggal melihat anak itu yang mana yang potensinya terbesar di bidang ini atau di tema ini, kan langsung nampak di situ. Tanpa panjangan susah payah mengoreksi, itu sudah difasilitasi oleh istilahnya webnya itu, mungkin pakai Google Form, mungkin Quizzes, Word dan sebagainya. Sebenarnya malah lebih mudah lebih mudah kan dengan. Nah, tinggal nanti Pak Udin, ini pesan saya Pak Udin, mau untuk menjadi guru profesional PPG ini Pak Udin, saya berharap sekali nanti bisa diimbaskan ke teman-teman yang lain Pak Udin dari hasil kajian PPG, supaya nanti sekolahnya bisa lebih maju, lebih baik lagi, terus anak-anak juga outputnya juga mahir di dalam TIK, dan pembelajarannya juga inovatif Pak Udin. Saya rasa seperti itu. Baik Pak Udin, kira-kira itu saja Pak Udin ya. Terima kasih Pak Juanda untuk jawabannya. Nanti akan saya simpulkan untuk mengisi keperluan saya di PPG Pak Juanda. Terima kasih Pak Udin.